Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ustadz Menjawab. Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Andes Heru Siswanto yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah baik ya. Baik, alhamdulillah. Ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000. SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Segera kita simak pelajaran kita sore hari ini. Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa MTA TV yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kami dapat bersua kembali di acara Ustadz Menjawab. Untuk sore hari ini kita melanjutkan kajian 10 minggu yang lalu, 10 pekan yang lalu, menyangkut peran strategis keluarga. Jadi dalam agama Islam, keluarga itu menempati peran yang sangat strategis karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat, itu keluarga. Allah berfirman dalam surat Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, jadi fungsi keluarga yang pertama itu sebagai fungsi pertahanan dalam menjaga nilai-nilai agama di keluarga, sehingga seluruh anggota keluarga itu dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, bahagia di dunia dan dijauhkan dari api neraka. Itu fungsi utama dari keluarga. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan seorang khalifah. Jadi fungsi daripada manusia adalah melaksanakan tugas kekhalifahan. Dua tugas itu mesti kita persiapkan di dalam kehidupan keluarga. Maka kita di dalam memanage keluarga itu tidak bisa sekedar sambil lalu saja, tidak. Itu perlu kita manage dengan cara yang sebaik-baiknya agar pesan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat berjalan dengan baik. Dalam satu masyarakat, unsur yang paling penting adalah pimpinan. Dan dalam konsep Islam, bahwa seluruh umat manusia itu pada hakikatnya adalah pemimpin. Maka Rasulullah bersabda, kullukum ra'in. Tiap-tiap kamu sekalian adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban jawab atas segala kepemimpinanmu. Jadi seorang suami pemimpin di keluarganya, istri pemimpin yang menjadi tanggung jawabnya, sampai seorang pelayan pun itu pemimpin apa yang menjadi tanggung jawabnya. Maka pemimpin itu dalam perspektif Islam itu tertuju kepada seluruh umat manusia. Maka kita pun dalam kehidupan berkeluarga, bagaimana agar nilai-nilai kepemimpinan itu dapat berfungsi dengan baik pada seorang suami, kemudian pada istri maupun kepada anak-anak kita.
Jadi tugas dalam ajaran agama Islam itu sangat ideal sekali sebenarnya. Bahkan di dalam doa kita, itu kita selalu memanjatkan di dalam doanya ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan anak turun, keturunan kami yang dapat menyejukkan pandangan kami, menyejukkan mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ada korelasi antara kepemimpinan dengan keluarga. Itu yang mesti kita fahami dengan baik. Jadi seorang pemimpin itu akan dilahirkan dari keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu direpresentasikan dengan sikap di mana dalam keluarga itu seorang suami menjadikan istrinya itu enak dipandang mata. Menjadikan anaknya itu sebagai penyejuk mata. Itu menunjukkan dalam keluarga itu adalah keluarga yang bahagia. Maka pemimpin bagi orang yang beriman itu akan dihasilkan dari keluarga orang yang beriman yang bahagia. Itu prinsip yang mesti kita setujui. Kita bisa melihat dalam peta global bahwa pemimpin yang baik itu hampir dipastikan dari keluarga yang baik. Karena seorang pemimpin itu ketika di dalam sekup di keluarga itu tidak bisa memberikan kebahagiaan dengan baik, tidak bisa menuntun pada jalan yang benar dengan baik, bagaimana mungkin dia akan melaksanakan tugas yang lebih besar lagi di negara. Dan memang pemimpin itu sangat penting sekali dan memiliki nilai yang sangat strategis. Dulu salah satu pemimpin Islam, Haji Umar Said Cokro Aminoto, itu memberikan metafora terhadap seorang pemimpin. Jika suatu sekelompok kambing itu dipimpin oleh seekor singa, maka kambing itu menjadi kambing yang hebat karena dia akan belajar mengaum. Dan sebaliknya, sekelompok singa itu akan menjadi lemah jika dipimpin oleh seekor kambing, karena dia akan belajar mengembek walaupun dia sebenarnya singa. Nah, itu metafora yang diberikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi sangat penting sekali pemimpin itu. Maka dalam Islam, pemimpin itu harus dihasilkan, diproduksi dari keluarga yang bahagia. Kita lihat dalam perspektif sejarah misalnya, Rasulullah itu berasal dari keluarga yang sangat bahagia di bawah asuhan Abu Thalib. Ya, ada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Abu Bakar juga begitu. Umar juga begitu. Di Republik kita juga sama. Muhammad Hatta itu dihasilkan oleh keluarga yang bahagia. Hamka juga begitu, dihasilkan dari seorang ulama yang tersohor di Sumatera Barat, menghasilkan putranya Hamka. Hamka pun juga mempunyai anak yang bisa mewarisi kemampuan ayahandanya, Dr. Rusdi Hamka. Ya. Dalam pentas yang lain juga sama. Jadi peran keluarga itu sangat menentukan sekali. Ya. Maka kita sebagai penanggung jawab di keluarga kita masing-masing, hendaknya kita bisa memanage keluarga kita sehingga keluarga kita itu menjadi keluarga yang kuat di dalam beragama di era sekarang ini. Apa yang akan kita perkuat pertama? Kalau kita lihat dalam sirah Nabi, bahwa Nabi itu ketika berada di Mekah selama hampir 13 tahun, itu yang diperkuat itu adalah akidahnya. Jadi penanaman akidah itu sangat penting sekali.
keyakinan, kepercayaan bahwa kalau kita beribadah itu hanya kepada Allah. Hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini itu atas kehendak daripada Allah. Itu kalau kita akidahnya kuat. Ketika akidahnya kuat, itu turunannya banyak sekali. Kita merasa diawasi oleh Sang Maha Pencipta. Kalau zaman Khalifah Umar itu pernah terjadi seorang khalifah waktu itu ya melakukan inspeksi atau inkognito atau suatu kunjungan. Kemudian bertemu dengan seorang pengembala yang mempunyai pengembalaan kambing yang sangat banyak sekali. Kemudian terjadilah dialog antara Khalifah Umar dengan sang pengembala tadi, yang secara kebetulan statusnya adalah sebagai seorang budak. Maka Khalifah Umar yang pada waktu itu menyamar bukan sebagai khalifah, bertanya kepada pengembala kambing tadi, "Wahai pengembala, bolehkah aku ambil 1 ekor kambing?" Maka pengembala tadi mengatakan, "Saya hanyalah seorang pengembala. Kambing-kambing ini adalah milik tuanku," kata pengembala kepada khalifah yang dia tidak tahu kalau itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Karena kambing yang engkau gembalakan itu banyak, andaikan berkurang 1, pastilah tuanmu tidak bisa mengetahuinya," kata Khalifah Umar. Maka ketika itu pengembala menyampaikan kepada Khalifah Umar dengan satu perkataan yang sangat tajam sekali. Pengembala tadi mengatakan kepada Khalifah Umar, "Fa'aina Allah, di manakah Allah?" kata pengembala itu. Jadi satu perkataan itu seolah-olah mengatakan kepada Khalifah Umar, kalaulah tuanku itu tidak melihat bahwa kambingnya berkurang 1 karena engkau beli, tetapi Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan melihatnya. Itu fa'in Allah. Maka terharulah Khalifah Umar melihat kejujuran dari seorang pengembala ini. Kemudian Khalifah Umar mengatakan, "Antarkanlah aku kepada tuanmu." Maka diantarkanlah kepada tuannya dan disampaikan kepada tuannya bahwa aku Khalifah Umar bin Khattab akan memerdekakan budak yang engkau beri tugas mengembalakan kambing itu. Maka Khalifah Umar mengatakan kepada pengembala kambing tadi, dengan fa'inallah, Anda aku bebaskan dari perbudakan di dunia ini. Dan mudah-mudahan pula besok di akhirat dengan perkataan fa'inallah itu engkau terhindar dari api neraka. Itu doa yang dipanjatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Melihat kejujuran daripada seorang pengembala. Kejujuran ini tidak akan hadir kecuali ketika akidah dari pengembala ini baik, lurus. Nah, itu fungsi daripada akidah al-Islamiyah. Kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya yang disembah dan seluruh ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah dan segala kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah inti daripada akidah al-Islamiyah. Maka pada era sekarang ini yang perlu kita perkuat adalah akidah pada anak-anak kita. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua sudah barang tentu sebagai seorang kepala keluarga di dalam membina anak-anak yang perlu kita tanamkan adalah ibadah. Ibadah itu sangat penting sekali. Manifestasi ataupun ungkapan bahwa kita cinta kepada Sang Maha Pencipta kita itu adalah
kerinduan kita untuk dapat bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Kerinduan itu untuk bertemu itu dapat dimanifestasikan dengan cara beribadah. Orang yang suka beribadah itu pada hakikatnya adalah cinta kepada Sang Maha Pencipta. Dalam Islam, ibadah yang utama adalah sholat, dan itu yang membedakan antara seorang Islam dengan orang yang bukan Islam atau kafir. Maka sebagai penanggung jawab keluarga itu punya kewajiban untuk dapat mendidik putra-putri kita untuk dapat melakukan ibadah sholat. Ya, mulai umur 7 tahun, ya, itu kalau tidak mau sholat, ya kita ingatkan dengan baik. Kalau sampai 10 tahun tidak mau sholat, bisa kita pukul. Itu aturan dalam ajaran agama Islam. Ya. Sholatlah yang akan menentukan Islam dan tidaknya seseorang. Maka sebagai keluarga, kita berharap untuk bisa menanamkan bagaimana agar anak-anak kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah akhlak. Yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita itu adalah al-akhlakul karimah. Nabi kita itu mempunyai misi adalah menyempurnakan akhlak. Sebagaimana dalam hadis yang sangat populer dikatakan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu sesuatu yang tidak mudah di era sekarang ini, ya. Dan penanaman akhlak itu dimulai dari kehidupan di rumahnya masing-masing. Saya baca satu penelitian di Inggris, ya, di tahun 23. Yang diteliti adalah anak-anak usia 5 tahun sampai usia perguruan tinggi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa peran serta ayah terhadap pendidikan anak itu membantu di struktur berpikir. Itu pengaruh dari seorang ayah. Yang kedua, kemampuan leadership. Itu anak akan meniru ayahnya. Kemudian tanggung jawab, itu meniru ayahnya. Apa peran serta ibu? Peran serta ibu dalam penelitian itu cenderung di aspek emosional. Aspek sosial itu ibu. Jadi kalau misalnya seorang ayah yang sebagai kapasitas sebagai seorang pemimpin, maka sangat dimungkinkan sekali anaknya jadi pemimpin. Karena pendidikan yang dipertontonkan ayahnya secara tidak langsung. Ya. Maka kalau dalam hadis lain dikatakan, ya, seorang istri yang solehah itu kalau dipandang suaminya menyenangkan, kalau diperintah taat, itu adalah suatu pendidikan. Jadi ketika dalam suatu keluarga, istrinya itu membangkang atau suka membangkang kepada suaminya, hampir dipastikan anaknya juga akan membangkang kepada ayahnya. Itu satu kesimpulan yang risetnya itu dilakukan di Inggris dan saya percaya itu benar. Ya. Jadi pendidikan yang paling utama itu ketika di rumah kita masing-masing. Apalagi ketika anak-anak kita itu masih sangat muda belia. Ya. Karena dalam Islam itu dikatakan bahwa anak itu pada awalnya itu sesuai dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sehingga tiap-tiap anak itu dilahirkan atas kesucian. Jadi naluri anak-anak itu suci. Di Indonesia sendiri itu ada penelitian juga beberapa waktu yang lampau menyangkut integritas, ya. Pemerintah waktu itu meneliti anak-anak usia SD MI, kemudian SMP Sanawiyah,
kemudian SMA, MA, dan yang keempat adalah perguruan tinggi. Hasilnya itu taraf integritas yang paling bagus itu pada level SDMI. Kalau diberi nilai skor pada waktu itu nilainya 79. SMP, Madrasah Sanawiyah itu nilainya 78. Ketika SMA itu sudah jadi 69. SMA MA 69. Ketika di perguruan tinggi sudah menjadi 65. Jadi sudah semakin tinggi atau semakin besar usianya, itu ternyata dalam penelitian itu taraf integritasnya semakin menurun. Maka sangat klop sekali dengan penelitian yang ada di Inggris tadi, tugas orang tua itu bagaimana menanamkan nilai-nilai al-akhlakul karimah di skup keluarganya masing-masing. Ya, jadi sangat penting sekali akhlakul karimah itu. Termasuk di dalamnya adalah menjaga nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kerja keras, ya, nilai-nilai bersikap positif, berpikir positif. Itu mesti ditanamkan dimulai dari tingkat keluarga. Maka peran ayah dan peran ibu itu sangat menentukan bagi keberhasilan anak di dalam kehidupan di hari kelak. Itu sangat penting sekali. Maka peran keluarga itu sebenarnya sangat strategis sekali. Anak itu bisa menjadi baik dan tidak baik itu dimulai di kehidupan di rumahnya masing-masing. Ya. Ketika dalam satu rumah tangga terjadi keharmonisan, suami istrinya harmonis, antara orang tua dengan anak harmonis, itu sangat dimungkinkan anak akan tumbuh dan berkembang dengan hasil yang lebih positif. Maka dalam doa kita dikatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan yang enak dipandang mata, keturunan anak turun yang dapat menyejukkan mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pemimpin bagi orang yang bertakwa itu dihasilkan dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi sangat penting dan strategis pembentukan keluarga yang bahagia. Nah, dengan keluarga yang bahagia inilah peluang dihasilkannya pemimpin yang baik itu sangat mungkin sekali. Nah, itu untuk sore hari ini. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa, channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Ustadz Menjawab sore hari ini. Kami persilakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Kita bacakan dulu Ustadz yang ada di WA. Oke. Dari Pak Agus yang ada di Semarang. Yang pertama, bagaimana Ustadz kalau sholat berjamaah tidak dilakukan di masjid? Apakah pahalanya sama dengan berjamaah di masjid Ustadz? Ya, Pak Agus di Semarang ya. Ya. Jadi memang pertama sholat jamaah itu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan sholat munfarid ya. Ada 27 derajat itu ya. Jadi intinya lebih tinggi derajatnya sholat jamaah dibanding dengan sholat munfarid yang pertama. Yang kedua, umat Islam itu memang disunahkan, sunnah muakkad ya, itu untuk melakukan ibadah sholat wajib itu di masjid. Jadi kalau kita lihat banyak hadis yang
Nabi sabdakan ya, itu agar umat Islam itu melakukan sholat di masjid. Dulu misalnya Abdullah bin Maktum ya, ketika Nabi memerintahkan agar kaum muslimin yang ada di Madinah itu ketika sholat melakukan sholatnya di masjid. Abdullah bin Maktum mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya buta, saya minta izin untuk tidak sholat jamaah di masjid, begitu. Itu satu fragmen ya. Maka Nabi pada awalnya mengizinkan Abdullah bin Maktum itu untuk tidak melakukan sholat jamaah berjamaah di masjid Nabi dalam hal ini. Tapi kemudian Rasulullah meralat, ya Abdullah bin Maktum, kalau adzan diperdengarkan, apakah engkau mendengar adzan? Saya dengar ya Rasulullah. Maka ketika engkau dengar adzan, maka sholatlah engkau di masjid, sholat berjamaah. Jadi memang dalam tradisi Islam itu kita disunahkan untuk sholat fardu di masjid ya. Kalau tokoh-tokoh kita ya, misalnya Hamka ketika menafsiri surat At-Taubah menyangkut orang-orang yang memakmurkan masjid itu, beliau mengatakan yang membedakan orang beriman dan orang Islam itu di sholatnya. Buya Hamka mengatakan kalau kita melihat sholat Jum'ah atau sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, itu adalah umat Islam, dikatakan begitu Buya Hamka. Tapi kalau mau melihat umat yang beriman, lihatlah sholat fardu berjamaah di masjid itu adalah orang yang beriman. Itu kata daripada Buya Hamka. Jadi kalau mau melihat orang Islam, lihatlah ketika Jumatan. Ketika mau melihat orang yang beriman, lihatlah ketika sholat berjamaah di masjid. Sholat fardu berjamaah di masjid. Itu Buya Hamka. Kalau Pak Nasir mengatakan bahwa kalau ingin melihat kekuatan umat Islam di suatu daerah, di suatu negara, maka lihatlah sholat subuh berjamaah di masjid. Itu menunjukkan peta kekuatan umat Islam di daerah tersebut. Nah, itu pendapat ya, tetapi itu satu indikator yang menurut saya cukup bagus ya. Jadi memang kita disunahkan, sunah muakkad untuk bisa sholat wajib itu di masjid kita masing-masing. Dulu pendiri MTA, Al-Ustadz Abdullah Tufail almarhum juga mengatakan begitu. Kita warga MTA diminta untuk dapat melakukan sholat berjamaah, sholat fardu di masjid kita masing-masing. Al-Ustadz Sukino almarhum juga sama. Bagi warga MTA diharapkan bisa melaksanakan ibadah sholat fardu berjamaah di masjid di daerah kita masing-masing. Jadi intinya memang secara hukum itu tetap adalah hukum sunnah muakkad untuk sholat wajib berjamaah di masjid. Dalam sisi pahala ya sudah barang tentu sholat munfarid itu paling sedikit pahalanya dibanding dengan sholat jamaah, dan sudah barang tentu sholat jamaah di rumah dibanding dengan sholat jamaah di masjid jauh lebih mulia, lebih baik sholat berjamaah di masjid. Begitu. Ya. Yang kedua masih dari Pak Agus di Semarang. Ustadz, saya tinggal di sebuah apartemen yang tidak tersedia fasilitas untuk tempat ibadah atau masjid. Bagaimana Ustadz, apakah boleh sholat Jumat atau Tarwih dilaksanakan di tempat parkir basement apartemen Ustadz? Pada prinsipnya kita melakukan sholat itu di mana saja itu boleh.
di tanah lapang boleh, di apartemen basement itu boleh. Memang tempat yang semestinya untuk sholat itu adalah di masjid sebenarnya. Ya, maka ada hadis yang mengatakan khairul makan al masjid, sebaik-baik tempat adalah masjid, kata Rasulullah. Tetapi bukan berarti ketika kita melakukan sholat Jumat misalnya, sholat tarawih misalnya, atau sholat fardu misalnya, di tempat yang bukan masjid itu secara hukum tetap sah. Tetapi ada amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan di tempat itu. Misalnya kalau di masjid kita boleh melakukan amalan sholat tahiyatul masjid misalnya. Kalau di basement tidak ada sholat tahiyatul basement, nggak ada. Maka ada amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan ketika kita melakukan sholat di masjid. Tetapi secara hukum itu boleh dan sah. Ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Supriyono di Batang. Mohon tasyahnya Ustadz, kalau waktu seseorang menikah sah secara agama, namun dalam perjalanan waktu di antara suami atau istri tersebut tidak menjalankan sholat 5 waktu, apakah pernikahan orang tersebut batal secara syar'i, Ustadz? Jadi kalau dulu pada 13 tahun pertama sejak Nabi diangkat, ya, Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu pernikahan antara seorang Islam dengan orang kafir itu boleh pada awalnya. Jadi termasuk putri Rasulullah sendiri, Zainab, itu nikah dengan Abu Al-As, di mana Abu Al-As itu masih setia kepada agamanya nenek moyang, atau dengan kata lain, Zainab itu muslimah, Abu Al-As itu adalah musyrik. 13 tahun itu boleh. Nabi tidak memisahkan putrinya dengan suaminya. Dan secara kebetulan Abu Al-As dan Zainab itu pasangan yang sangat sama-sama menyintai satu dengan yang lain. Walaupun dari sisi kepercayaan berbeda. Ya. Itu diizinkan. Kemudian pasca Perang Badar, itu baru turun surat Mumtahanah yang melarang orang Islam itu nikah dengan orang musyrik. Itu setelah di Perang Badar. Nah, setelah turun ayat itu, yang secara kebetulan Abu Al-As itu ditawan oleh umat Islam, ditawan oleh Nabi, kemudian akhirnya dibebaskan dengan diberikan tebusan, ya. Tetapi setelah Abu Al-As ini bebas, itu Nabi mengatakan kepada Abu Al-As, ya Abu Al-As, saya akan bicara secara pribadi dengan engkau. Maka dikatakan, ya Abu Al-As, bahwa sekarang telah turun suatu ayat di mana orang Islam itu tidak diperbolehkan nikah kawin dengan orang musyrik. Oleh karena itu, engkau aku bebaskan, tetapi pisahkanlah istri engkau dan bawalah ke Madinah, kata Rasulullah. Dan betul akhirnya Abu Al-As kembali ke Mekah dan menyampaikan terima kasih kepada istrinya bahwa berkat istrinya lah saya dapat kembali ke Mekah dengan tebusan perhiasan, yang perhiasan itu sebenarnya adalah miliknya Khadijah. Maka ketika Rasulullah melihat perhiasan itu, ini adalah perhiasannya Khadijah.
tebusan itu adalah barang miliknya Khadijah. Maka akhirnya dikembalikan kepada Abu al-As, dan Abu al-As mengembalikan kepada Siti Zainab pada waktu itu. Dan setelah itu disampaikan sesuai dengan pesan Rasulullah bahwa kamu dan saya harus berpisah karena orang Islam itu tidak boleh nikah dengan orang yang musyrik. Ya, maka akhirnya terjadilah perpisahan antara Abu al-As dengan Siti Zainab. Ya. Nah, maka orang Islam itu hanya diperbolehkan nikah dengan orang Islam. Ya. Maka ketika di perjalanan yang semula sama-sama Islam, sah secara agama, kemudian yang satu menjadi tidak Islam. Tidak Islam itu kalau apa? Karena dalam satu hadis dikatakan yang membedakan Islam dengan tidak Islam itu sholat. Jadi ketika seorang sudah meninggalkan sholatnya, berarti dapat ditafsiri bahwa orang itu sudah tidak sebagai orang Islam lagi. Maka ketika sudah tidak menjadi orang Islam lagi, secara otomatis gugurlah pernikahan itu. Nah, tinggal secara proses kenegaraan yang perlu ditempuh. Tetapi secara agama karena sudah tidak sholat berarti tidak Islam. Ya, jadi yang membedakan sholat dan yang membedakan Islam dan bukan Islam berdasarkan satu hadis itu adalah sholatnya itu. Ya. Saya kira begitu. Ya. Masih ada kesempatan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Bapak Mugiarto di Sedayu, Bantul. Apabila makmum masbuk baru masuk pada rakaat pertama dan belum sempat membaca Al-Fatihah, lalu imam sudah ruku, apakah kita sudah dapat satu rakaat atau belum, Ustaz? Ya, jadi dalam satu pemahaman ya, bahwa orang itu baru dianggap satu rakaat kalau mendapatkan satu Fatihah. Ya. Jadi masbuk dan bukan masbuk itu dilihat dari dia sudah dapat Fatihah belum. Kalau sudah dapat berarti tidak terlambat. Kalau sudah kehilangan satu Fatihah berarti dia sudah kehilangan satu rakaat dan itu dianggap sebagai makmum masbuk. Gitu. Ya. Ya, demikian Ustaz ya. Ya. Baik, masih ada kesempatan kami bacakan berikutnya. Bila kita sholat Ustadz, kemudian di dalam saku ada HP atau kunci kontak motor gitu, dan pada benda tersebut terkena barang najis, apakah sholat kita sah, Ustadz? Jadi antara sah dan tidaknya sholat dengan najis sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau secara kebetulan dia sudah wudu ya, wudunya sudah sah, kemudian syarat rukun sholatnya juga sudah dipenuhi dengan baik ya, waktunya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian sudah menghadap ke kiblat ya, itu berarti sudah sah. Lah, perkara itu ada barang najis itu persoalan kedua ya. Apalagi kalau barang najis itu sebenarnya tidak difahami sebelumnya gitu loh. Kecuali kalau sebelumnya sudah difahami ya berarti barang najis itu tidak pantas untuk tidak kita bersihkan, mesti kita bersihkan dulu ya. Jadi selama syarat rukun salat itu sudah dipenuhi, itu berarti masih sah salatnya. Ya. Baik Ustaz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan pada kesempatan sore ini, ada yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat, silakan Ustaz. Iya, jadi dalam kehidupan kita di era sekarang ini, pertahanan keluarga adalah sangat penting dan sangat strategis sekali. Dan itu yang menjadi kata kunci adalah kepala keluarga. Bagaimana kepala keluarga di dalam memanage itu dapat menghadirkan nilai-nilai ajaran agama Islam.
Sehingga ketika ajaran agama Islam hadir di dalam unit yang paling kecil di keluarga, itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya ketika satu keluarga itu merupakan satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian keluarga yang lain juga sama, maka akan dihasilkan suatu masyarakat yang sakinah mawaddah warahmah, masyarakat yang marhamah. Kalau masyarakatnya baik, maka sudah barang tentu negaranya menjadi negara yang baik. Jadi kalau dalam rumah tangga kita itu menjadi keluarga yang baik, kita memberikan kontribusi bagi baiknya suatu negara. Begitu. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya sore ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ustadz Menjawab sore ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomala Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.